Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya di channel paling amburadul alur asik. Di video kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Game Over Man tahun 2018. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan tiga pemuda cengos yang sedang membersihkan kamar tamu sebuah hotel. Mereka adalah Alex, Darren, dan Jules. Selama di dalam kamar hotel, mereka malah keasikan mengobrol. Darren, that's you. You're the idea guy. I'm the why. Di sana Darren bilang ingin ngeplay, lalu si Alex memberikan sebungkus kecubung siap bakar. Di saat si Darren mulai linglung, terlihat ada karung rudal bekas dipakai tamu hotel tersebut. Bukannya langsung dibuang, tapi malah dijadikan mainan oleh si Alex. Si Jules punya ide untuk mengisengi si Darren dengan menaruh kalung rudal bekas tersebut. Sementara Alex merekam dan memfoto menggunakan ponselnya. Tak lama kemudian, datanglah tamu hotel tersebut, lalu mengusir mereka bertiga dari dalam kamar itu. Di koridor jalan, si Darren ketahuan mabuk oleh seorang wanita yang bernama Casey. Ini dia orangnya. Casey ini adalah atasan mereka bertiga. Lalu Casey melaporkan kelakuan mereka pada atasannya yang bernama Mitch. Karena malam ini adalah malam yang sangat penting, maka Mitch tidak menghukum mereka bertiga. Lalu Mitch memperkenalkan seorang pria yang bernama Ahmed. Dia adalah asisten pribadi Bay. Siapakah Bay? Nanti akan dijelaskan yang mana orangnya. Ahmed datang ke hotel itu untuk menyewa tempat dan dipakai acara khusus kemajikannya yaitu Bay. Ahmed meminta selama acara berlangsung tidak ada satupun ponsel dan CCTV yang menyala. Maka Mitch menyita ponsel ketiga housekeeper tersebut bila masih ingin tetap bekerja di hotel itu. So fucking get there. Sementara di tempat parkir, sang penjaga keamanan hotel didatangi beberapa mobil. Lalu turunlah seorang pria yang bernama Conrad. Sang penjaga keamanan tersebut lalu memperkenalkan dirinya bernama Ray dan menyapanya dengan santuy. Ray mengira gerombolan ini adalah pasukan petugas keamanan untuk acara khusus malam ini. Baru juga si Conrad menyapa beberapa kata, seorang wanita yang bernama Erma langsung melempar sebuah pisau yang langsung menancap pas di matanya Ray. Sontak Conrad melongo melihat kelakuan anak buahnya tersebut. Lalu si Conrad memberikan instruksi ke beberapa anak buah lainnya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dan tak lupa juga untuk menyingkirkan tubuh penjaga keamanan tersebut. Tak jauh dari tempat parkiran, Conrad bersama anak buahnya bertemu dengan Mitch sang manajer hotel dan Ahmed sang asisten Bay. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lainnya. Lalu semuanya masuk untuk mempersiapkan acara pesta tersebut. Malam pun tiba dan acara pesta tersebut dipenuhi oleh para undangan spesial. Di sana terlihat Alex, Darren, dan Jules sedang bekerja membawa makanan dan minuman untuk para tamu undangan. Di situ mereka terpana melihat seseorang yang punya hajat acara tersebut yang bernama Bay. Bay adalah seorang selegram yang sangat tajir hingga dia rela membayar mahal seseorang untuk melakukan sesuatu yang sangat konyol. Si Alex tak mau kehilangan momen dengan menerobos penjaga lalu dia menawarkan makanan pada Bay agar Alex bisa mengobrol dengan dia. Lalu dengan cepat Alex dan temannya menawarkan investasi pada suatu proyek yang diberi nama Skintendo, yaitu sebuah alat tubuh yang bisa dikontrol gerakannya oleh konsol layaknya video game. Bay menikmati pembahasan itu dan berniat untuk berinvestasi. Dia menyuruh asistennya untuk memberikan cek senilai $200.000 kepada Alex. Namun sayangnya cek tersebut direbut oleh Mitch dan dikembalikan pada Ahmad sang asisten Bay. Di sini Mitch membawa mereka keluar dari tempat pesta tersebut. Di dalam ruangan lain, ketiga orang tersebut diceramahi lalu dipecat oleh Mitch. Kini di ruangan itu tinggal Mitch sang manajer hotel dan Erna. Mitch mencoba merayu Erna dengan mengelus-ngelus tangannya sekalian ingin mencoba lubang martabak segitiganya. Namun naas bagi Mitch, Erna diam-diam mengeluarkan pisau kecilnya lalu memotong rudal Mitch yang sudah berdiri itu. Di saat Erna dan Conrad mau memindahkan tubuh Mitch keluar, terbukalah pintu lift di ruangan tersebut yang ternyata di situ ada Alex, Darren, dan Jules yang melihat Mitch sudah meninggoy. Conrad menyuruh anak buahnya untuk mengunci semua pintu keluar dan memberitahu ada buronan tiga pelayan itu. Donald memulai dengan membajak ruangan keamanan CCTV hotel tersebut, serta yang lainnya menyapu semua para undangan termasuk Bay.
yang memang target utamanya adalah menggasak uang Bay itu sendiri. Sementara itu di dalam lift, Alec, Darren, dan Jules merasa begitu syok dan panik. Lalu mereka mencoba kabur menaiki lubang atap lift tersebut. Terlihat seseorang sedang menunggu sambil menodongkan senjata di depan pintu lift. Yang pas terbuka, ternyata isinya kosong. Orang itu lantas memberitahukan kepada yang lainnya bahwa mereka sudah kabur lewat atap, namun ternyata dia salah lift. Dengan cepat, mereka bertiga keluar dari lift tersebut dan kabur menuruni tangga darurat. Clear. Di tempat lain, terlihat semua para undangan diikat dan dipasang sensor di lehernya. Sehingga siapapun yang kabur, maka otomatis kepalanya akan meledak. Conrad berbicara untuk mengumpulkan ponsel para undangan jika masih ada yang memegangnya. Di ruangan lain, Alec dan kawan-kawan sedang mencari cara untuk menghubungi polisi, namun semua sinyal ponsel dan internet dimatikan. Yang akhirnya, Alec punya ide sendiri yang sudah lama tidak dilakukan. Di saat kedua orang teroris menyisir tiap kamar, ternyata di kamar tersebut, teroris itu melihat seseorang yang ada di lemari baju. Dan saat dibuka, ternyata Alec terlihat gantung diri tanpa celana sambil tangannya memegang rudalnya. Sontak, teroris itu pun terkejut melihat pemandangan yang aneh ini. Dan yang lebih terkejut lagi, ternyata kedua teroris tersebut pasangan home rank. Karena ada kesempatan di waktu itu pun, mereka berdua melakukan smackdown di atas ring. Sedangkan Darren dan Jules yang sedang berada di pinggir ranjang, segera membungkam mereka menggunakan selimut yang ada di situ. Karena tak terima pasangan homonya digebuk Darren pakai lampu meja hingga pingsan, maka dada Alec dipukulnya hingga terpental ke bawah lantai lalu menyerang Darren. Di saat teroris tersebut kembali menghampiri Jules, teroris tersebut malah terpeleset dan kepalanya membentur ujung meja hingga meninggoy. I think you killed him. Sesudah itu, Alec pun mengambil barang-barang yang bisa digunakan dalam tas para teroris tersebut. Di dalam tas, Alec mendapatkan pengikat tripod, pisau besar, dan tak sengaja menarik pelatuk senjata yang ada di situ. Darren dan Jules bekerja sama mengangkat patung besar untuk memecahkan kaca. Kini, ketiganya bersiap melemparkan setrikaan dengan tali pengikat tripod tadi untuk dijadikan jembatan menuju gedung seberang. Belum juga menyeberang, seorang teroris tadi siuman dari pingsannya, lalu sementara itu di ruangan CCTV, Donald sang hacker sedang meretas firewall untuk menutupi transaksi besar dari bank terbesar ketiga di dunia. Tak lama terlihat polisi datang dan menanyakan sedang apa mereka bergelantungan di atas gedung sana. Lalu Darren mengatakan ada penjahat yang membawa senjata di dalam hotel tersebut. Segera polisi mengecek kebenaran situasi dalam hotel itu, lalu menggedor pintu depan dan menyuruh seorang yang ada untuk membukanya. Tak tanggung-tanggung, seorang teroris itu ternyata membawa senjata lalu memberondongkan peluru ke arah polisi tersebut hingga terluka. Untungnya polisi tersebut masih bisa memberitahukan ada penyerangan pada temannya. Akhirnya Donald berhasil online dan menunggu kode akses. Mau tidak mau, Bay pun memberikan nomor kode akses tersebut karena Conrad menodongkan senjata pada Ahmad sang asisten pribadi Bay. Pada saat Donald memasukkan kode tersebut, Alec menggoyang-goyangkan tali jembatan yang pada akhirnya penahan tali tersebut pun lepas lalu menabrak kaca tepat di ruangan Donald berada. Donald yang merasa kaget lalu mengambil senjata dan menodongkannya pada mereka bertiga. Sementara itu, seorang teroris homo tadi mencoba menyelamatkan diri dengan memegang ranjang, namun sayang sekali ranjang tersebut malah jatuh dan tali pengikat tadi melilit di kaki Donald hingga Donald pun terseret tali ranjang ke lantai dasar gedung hotel itu dan Donald pun mokad. Masih di ruangan CCTV, Jules mencoba mengambil alih komputer yang ternyata rusak dan tak bisa online. Dengan tak sengaja, Jules pun menemukan sebuah ponsel yang berada di meja tersebut, lalu Darren memberitahu ada salah satu nomor yang tertera di ponsel itu. Dengan perasaan semangat, Alec merebutnya lalu menghubungi nomor yang ada di situ. Ternyata nomor yang dihubungi itu adalah ponselnya Ahmed si asisten pribadi Bay. Bay yang mengetahui Ahmad menyimpan ponsel di dalam saku celananya, lantas menyuruh Ahmad untuk menghubungi polisi.
Conrad yang mengetahui di saku Ahmad ada sebuah ponsel yang menyala, tapi dia tidak menyitanya. Bay pun penasaran dan menanyakan kenapa Conrad tidak mengambil ponsel yang ada di saku Ahmad. Conrad yang salah tingkah berkata dia tidak melihat ponsel apapun. Akhirnya Ahmad membuka kedoknya dan Conrad menyalahkan Erma yang tidak becus dari pertama kali. Terlihat cekcok, akhirnya Ahmad menembak kepala Conrad. Sejak saat itulah Bay mengetahui Ahmadlah otak atas semua kejahatan ini. Selagi adu mulut antara Bay dan Ahmad, mendadak ponsel Ahmad kembali menyala. Dengan coolnya, Ahmad menanyakan siapa yang memegang ponsel Donald ini. Alec menjawabnya dengan nama samaran yaitu Dale Crew di sini. Alec baru ngeh kalau Ahmad salah satu dari gerombolan teroris tersebut. Ahmad memberitahukan telah menyandra banyak orang dan meminta tebusan senilai 500 juta dolar. Dan tak lupa meminta helikopter untuk kabur keluar Amerika. Di hotel itu, Ahmad menggiring semua sandera ke ruangan konvensi dan Erma menawarkan diri untuk mencari Alec, Darren, dan Jul. Tampak dari layar monitor CCTV bahwa para sandera dipindah, Alec dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Mereka beraksi dan menyusun rencana. Oh, nothing. You just stay out of the way, okay? You've done enough. Grab the extension cord. Let's go. Di scene lain, Ahmad yang sedang menunggu datangnya uang tebusan dari pemerintah, diperlihatkan seorang sandera disuruh membuka celana dan tekuk di atas meja. Ahmad yang ingin mempermalukan Bay di depan teman-temannya, lantas memaksa Bay untuk mencium lemak penuh singkayo tersebut. Waktu demi waktu, uang tebusan itu pun belum sampai ke hotel tersebut. Ahmad yang merasa kesal, lalu memilih 2 orang cara acak untuk maju ke depan dan menyuruhnya bertarung sampai mati. Look, I'm not killing her. Sementara itu, Erma ditemani 2 orang lainnya melacak keberadaan Alec dan kawan-kawan. Di lantai ruangan itu, Erma melihat serpihan kaca sebagai petunjuk arah kemana larinya Alec dan kawan-kawan. Sampailah Erma di ruangan Alec dan kawan-kawan tadi, tempat untuk menyusun rencana awal. Atas keteledoran Alec dan kawan-kawan, sebuah peta perencanaan mereka terlihat oleh Erma lalu segera menyusulnya. Di tempat lain, Alec dan kawan-kawan sedang melakukan rencana dengan membakar daun kucubung didorong blower hingga masuk ke dalam saluran ventilasi. Ketika semuanya hampir selesai, Darren menanyakan kabel extension pada Alec dan ternyata tadi Alec tidak membawanya. Atas kelakuan Alec tersebut, membuat Darren dan Jul kecewa karena Alec tidak punya rasa tanggung jawab. Terpaksa Jul harus menarik blower itu ke dekat colokan terdekat. Ketika Darren dan Alec cekcok, terlihat Erma bersama rekannya datang ke tempat mereka berada dan sontak Alec dan kawan-kawan lari sambil Jul menyalakan blower yang mengeluarkan asap daun kecubung tadi. Erma yang mengejar sambil menghisap asap kecubung tersebut lantas menjadi ngeplay dan lemas. Tak menunggu lama, rekan Erma mematikan blower tersebut lalu mencemoohnya. Lalu menghiasi muka Erma dengan gambar-gambar minion lucu sambil diabadikan berfoto-foto ria. Erma yang tampak lemas pun menyadari bahwa di dekatnya ada sebuah pistol dan langsung menembak rekannya tersebut. Selanjutnya, Alec dan kawan-kawan lari dengan cara berpencar, namun sayang seorang teroris terus mengejar Alec. Lalu mereka berkumpul kembali di sebuah kamar persis seperti kamar tamu hotel di awal film. Tak lama setelah itu, datanglah seorang teroris homereng tadi lalu membawa ketiganya ke ruangan spa. Di sana, mereka bertiga diikat di kursi pijat, tak lupa juga dikasih hadiah berupa setruman. Di situ tampaknya sang teroris belum puas untuk bermain-main, lantas membungkus batu ke dalam handuk dan memukulkannya pada punggung mereka secara bergiliran. Saat mau memukul Alec, dengan cepat Alec segera menabrak teroris tersebut dan menahan pukulan yang dihempaskan padanya. Di sisi lain, Darren berusaha meraih botol minyak urut lalu menumpahkannya dengan menggunakan kaki dan memberi isyarat pada Alec untuk memancing sang teroris tersebut, yang akhirnya meninggoy ditembak Alec. Kini, hanya dengan tenaga yang tersisa, Darren memiliki ide untuk membangun proyek Skintendo yang dipasang pada tubuh teroris yang sudah mokat tadi. Diremotlah Skintendo itu masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi sandera dan para teroris tersebut.
Ahmad heran kenapa rekannya berjalan seperti zombie dan skin Tendo itu pun langsung menonjok para teroris. Setelah tenaga Alec dan kawan-kawan pulih, semangat mereka untuk menghancurkan para teroris menggebu-gebu. Kini, formasi mereka bertiga siap untuk memasuki arena panas. Joel mengatakan bahwa mereka harus menyerah karena polisi sudah mengepung di segala penjuru hotel. Tapi tak disangka, Erma datang dengan perlengkapan senjata dan hiasan minion di mukanya. Lalu Erma menyuruh Ahmad untuk mengambil uang dan segera kabur menggunakan helikopter. Di sini, Joel dengan berani mencemooh dan berhadapan melawan Erma. Dan di saat Erma lengah, disitulah Joel menyeliding kakinya hingga Erma terjatuh menimpa patahan kaki meja. Di atas atap hotel, diperlihatkan Ahmad menaiki helikopter sambil menyandar Bay. Ahmad menanyakan keberadaan Erma, dan karena anak buahnya itu tidak membawa sisa uangnya, maka Ahmad langsung menembaknya di tempat. Tak lama kemudian, datanglah Alec, Darren, dan Joel membawa tas besar yang berisi uang. Lalu dimasukkannya uang itu ke dalam heli dan Bay masuk pada tas kosong. Namun sayang, Ahmad mengingkari janjinya yang nyatanya malah menembak Bay yang ada di dalam tas tersebut. Segeralah heli itu lepas landas dan semua sandera pun bebas keluar dari hotel tersebut. Dalam heli, muka Ahmad sumringah karena mendapatkan uang yang banyak. Namun pas salah satu tas dibuka, ternyata isinya bom yang dipasang pada para sandera tadi. Lantas, tak lama kemudian, heli itu pun hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang mengaku temannya Bay dan telah melihat langsung aksi proyek mereka tersebut. Namun ternyata pria itu tidak tertarik sedikitpun pada proyek mereka. Pria tersebut ingin membeli cerita mereka bertiga dan mengubahnya menjadi video game yang dibintangi langsung oleh mereka sendiri. Kini mereka bertiga menjadi terkenal dan menjadi jutawan video games hingga dapat menyewa kapal pesiar untuk mengadakan pesta bagi para penggemarnya. Dan tak jauh dari situ juga diperlihatkan segerombolan perompak dengan perlengkapan senjata lengkap. Kira-kira apakah kapal pesiar Alec dan kawan-kawan akan dibajak? Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Game Over Man tahun 2018. Jika ada kesalahan, saran, dan kritik, silahkan tuliskan di komentar. Sekian dari saya, Mimin Alur Asik unjuk diri, dan mengucapkan terima kasih.